Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sauda, calon guru penggerak Angkatan 9 UPT SD Negeri Pasar, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Berikut adalah video tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman wa barakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah bersedia hadir di acara siang hari ini. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila merepotkan waktunya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan keberkahan dan kenikmatan untuk kita semua. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dan untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sebelum acara kita mulai dan kita akan membahas terkait dengan budaya positif di sekolah. Kita dengarkan dulu sambutan atau nasihat yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Wulandari Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu guru sekalian dan acara khususnya Ibu Oda dan Ibu Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri yawmiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat walafiat. Tak lupa pula kita berikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin Bapak Ibu guru semua, saya ditunjuk atau saya diminta untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini tidak bisa menghadiri acara diseminasi budaya dan mulia dalam rangka pendidikan CDP Angkatan 9. Namun dapat kita rasakan semua ya Bapak Ibu, dukungan beliau begitu baik, begitu bagus, bahkan beliau memotivasi kita semua untuk ikut guru penggerak. Beliau memberikan ruang dan waktunya untuk semua guru-guru, memberikan kebebasan, tapi kebebasan yang tentunya bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, dipersilahkan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan atau peningkatan kompetensi diri kita sebagai guru. Karena itu tadi siswa kita saat ini itu kita ada di zamannya digitalisasi, tidak sama seperti zaman kita dahulu ketika sekolah. Jadi kita harus banyak mengembangkan diri, mencari referensi baru untuk mendidik putra putri kita, karena karena itu tidak mungkin. Jadi intinya tadi adalah seorang guru itu harus mau belajar sepanjang hayat dan kita harus mau untuk belajar terus menerus.
tadi tidak ada alasan mungkin ibu mau udah senior mangga atau orang-orang itu yang benar tidak ada seperti itu. Jadi kita semua sama-sama belajar sebagai belajar semacam kayak itu tadi untuk kebaikan atau kemajuan pendidikan sekolah kita. Ya, dan mungkin bukan dari saya, mungkin dari ibu juga. Intinya kita semua harus mau dari belajar, kedua semangat mengembangkan diri, yang ketiga mungkin harapan kepada Bu Oda dan Bu Mulia begitu banyak. Dari sekian banyak kegiatan yang sudah dilalui, semoga bermanfaat ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak ini dapat diaplikasikan bukan hanya kepada siswa, bukan hanya di kelas, bukan hanya untuk diri Bu Oda dan Bu Mulia sendiri, tapi untuk teman-teman sejawat kita semua dan bisa berkembang lebih banyak lagi di luar. Nah, ada juga CIP yang udah ada dari Bu Marfa, kita bisa mengambil ilmu atau berbagi sharing tentang pembelajaran, tentang kemajuan demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Mungkin tidak banyak ya Bu ya yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini atau yang mewakili selaku kepala sekolah UPT Pasar, saya haturkan banyak terima kasih ya kepada beliau, karena tanpa dukungan beliau mungkin kami tidak akan mengikuti atau tidak akan belajar pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan mudah-mudahan barokah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukan berarti untuk menggurui Bapak Ibu semua ya. Karena kalau misalkan mungkin tidak ada tugas dari kegiatan CGP, saya mungkin tidak akan berada di depan Bapak Ibu semua. Tapi karena ada salah satu tugas yang mengharuskan saya untuk berdiri di depan Ibu, jadi sifatnya hari ini kita berbagi ya, berbagi ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sebagai guru, khususnya di sekolah kita, dan bisa dilaksanakan kepada murid-murid kita supaya menjadi guru yang lebih menyenangkan dan lebih bermakna dalam mengajar kepada anak-anak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi selanjutnya, kayaknya karena udah siang ya, jadi
hadapi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan, dan menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Apakah ada yang mau menjawab dari kasus ini? Ayo Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya hormati Dewan Guru Ibu semua dan bapak-bapak. Saya akan menjawab tentang apa yang dihadapi oleh Ibu Iib. Jangan Ibu Iib saja, saya juga punya kasus seperti itu, cuma belum saya utarakan. Nanti terakhir. Untuk sementara saya kasih kepada Doni ini hukuman bahwa yang dilakukan Doni ini salah, tapi ada alasan Doni ini melakukan hal ini karena dia merasa kekurangan dengan judulnya kebutuhan tadi ya, karena dia di rumahnya tidak punya apa-apa dan tidak pernah diberikan uang jajan dan sarapan gitu ya, dan apalagi disuruh puasa kemungkinan zaman sekarang susah. Untuk sementara kita panggil dulu Doninya, ditanya bagaimana untuk melakukan ini dan jangan sampai diulang kembali. Untuk sementara itu saja. Saya mencoba menjawab atau mencari solusi bersama-sama Pak ya. Mungkin kalau hukuman itu kerjanya kejam sekali gitu ya. Mungkin dari kasus tadi Bu Ibu tadi, yang pertama kita lakukan adalah dengan kata balik banyak tugas ya, mungkin komunikasi dengan anak-anak, diajar kita berbicara dari hati ke hati kenapa dia melakukan hal tersebut. Lalu akan kita, setelah kita tahu masalah intinya tadi, kita sebagai guru yang pertama kali menasehati, yang kedua kita akan mencarikan solusi bersama anak apa yang harus dilakukan dengan kesalahan dia tersebut. Nah dari situ kita akan berikan alasan kenapa kita melarang anak melakukan hal itu lagi. Tentunya tadi ada apa akibat dari apa yang kita lakukan itu, tentu ada akibatnya, dan akibatnya itu nanti tidak baik untuk anak tersebut, dan dengan sadar dia tahu akibatnya itu, insya Allah mungkin dia akan tidak melakukan hal buruk tadi. Mungkin seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Berdasarkan kita sambungkan, kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Jadi kita juga sebagai orang dewasa melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan tertentu ya Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan murid-murid kita ya. Perilaku murid juga kita harus mempercayainya bahwa murid kita memiliki tujuan tertentu di balik perilaku mereka ya Pak Adi. Jadi kita tidak langsung memberi hukuman, tetapi kita telusuri dulu apa sih tujuan mereka atau yang melatar belakangi mereka melakukan hal tersebut ya. Apakah misalnya kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau belum, karena di balik perilaku mereka ada sebuah tujuan, dan salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini nanti setelah kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, semoga kita bisa melaksanakan sesuai dengan yang sudah kita pelajari hari ini ya. Tidak langsung misalnya memanggil anak langsung disuruh berdiri di lapangan, atau langsung disuruh membersihkan WC atau menulis 10 baris ya. Ini menurut teori kontrol ya. Jadi kita harus tahu kebutuhan apa yang mereka atau yang murid belum memiliki ya, yang tidak terpenuhi oleh murid, sehingga murid melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan.
Jadi kalau kita sudah sebagai guru mengetahui bahwa murid juga mempunyai kebutuhan dasar, mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih bijaksana lagi ya terhadap murid yang mungkin di kelasnya yang biasanya Bu Guru habis kulit apa? Bu Guru kalau udah ngisi soal apa? Biasanya kan ada murid yang kurang begitu ya. Bu Guru udah berapa pulangnya? Sering ya. Ya, ini jam berapa pulangnya? Iya, emang ada seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi murid itu biasanya yang suka sering mungkin kita kurang perhatian terhadap mereka, biasanya pengen diperhatiin, cari-cari perhatian terhadap kita ya. Jadi murid itu kebutuhannya ingin merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan tentang kebebasan. Jadi kadang ada anak yang kalau kita misalnya ngajarnya hanya ceramah, gitu, ini saya ya dulu ceramah ngomong, dua gitu menjelaskan, udah itu soal. Kadang anak merasa bosan gitu ya. Gurunya ngajarnya gitu-gitu aja, bosan gitu. Jadi anak itu mungkin kebutuhan tentang kebebasannya tidak terpenuhi. Yang menjadi kebutuhan dasar kebebasan pada anak itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang keempat adalah kebutuhan tentang kesenangan. Jadi kalau ada anak mungkin di kelas yang suka ketawa, suka bercanda, humor gitu, mungkin kebutuhan tentang kesenangannya itu kurang terpenuhi sehingga dia di kelas ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Tapi kita kadang kalau lagi menjelaskan anak sedang bercanda atau anak kita menjelaskan anak bercanda atau ketawa-ketawa, kita langsung marah, langsung bahan menghukum gitu ya. Atau kalau ada yang bercanda lagi, ibu keluar biasanya gitu. Tutup pintu dari luar. Saya ya. Jadi dari belajar kebutuhan dasar manusia ini mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sikap kita ya, bermain, humor dan ketawa. Dan yang kelima adalah kekuasaan untuk dianggap kekuasaan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, karena anak-anak itu usia terutama usia SD itu adalah mereka itu inginnya bermain ya, dunia bermain. Pernah saya ditanya waktu SD kamu ingatnya apa? Memang ya, waktu SD itu yang ingat kita bermain, kita ingatnya yang paling di otak kita itu dihukum gitu. Jadi yang paling berkesan waktu kita SD itu tentang bermain atau tentang kalau di sekolah ada hukuman. Itu Gini, yang kita ingat itu bukan cara ngajar Iya. gurunya, tapi sikap gurunya yang paling diingat itu. ya, jadi bagaimana nih kita bersikap kepada anak supaya nanti sampai dewasa pun kita masih diingat oleh mereka. Mengajarnya dengan cara bermain atau dengan cara-cara menyenangkan yang lainnya ya. Jadi mudah-mudahan diusahakan ya kita nih ke depan menjadi guru yang lebih mengerti, lebih memahami apa saja kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Nah, di sini ada soalan ini Bu-ibu yang akan ngatur juga. Jadi sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda ya. Ceritanya ini ada murid namanya Dinda, anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Menurut
senandung sorangan baik nyanyi. Ini mana sih yang Oh iya. Ini Pak Guru lagi menjelaskan ceritanya anak yang bersenandung. Ya, murid yang bersenandung. Karena murid bersenandung, maka ditegur oleh guru. Nangislah Dinda di rumah. Mbak, keren gurunya. Gitu. Iya, makanya di kelas nggak boleh. Kan nggak seru. Kira-kira kebutuhan dasar Dinda itu apa? mungkin dia senang apa? Bukan senang ya. Kebebasan. Jadi mengeluarkan Kesenangan atau kebebasan? Ada yang tadi Goda sampaikan tuh. Iya, dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana? Kebutuhan hidup tadi ya. Kesenangan berarti. Kesenangan, kebebasan, Pengen diakui. Kebebasan. rasa sayang atau rasa diterima, kasih sayang atau rasa diterima. Yang kelima apa tuh? Kekuasaan. Baik. Dari kelima kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi? Nih, kalau jawabannya, Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara, kan nggak seru gitu. Kira-kira apa? Dan apa yang harus dilakukan? Ya, ya boleh. Siapa yang mau memberikan pendapatnya dari terkait masalah Dinda ini? Ibu Guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Boleh. Nanti mangga. Senang bernyanyi, hanya saja dia menyanyinya bukan pada situasi yang tepat. Maka tindakan yang akan saya lakukan, saya panggil orang tersebut, kemudian saya peringatkan, Dinda, ini lagi ulangan nak. Nanti setelah ulangan boleh bernyanyinya di panggilan saat ulangan sido, seperti itu. Nanti setelah istirahat bolehlah, nanti ibu akan dengarkan Dinda bernyanyi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nani. Jadi ada waktu tersendiri dan kebutuhannya yaitu tadi Bu Nani kebutuhan yang belum terpenuhi kesenangan. Baik, terima kasih Bu Nani. Untuk soal yang kedua, Ibu Guru tidak punya waktu hari ini. Padahal aku baru beli rambut baru. Nah, kira-kira kebutuhan yang belum terpenuhi dari Dinda itu kebutuhan apa? Kasih sayang dan ya, Ya, Pak Bedi. mangga Pak Bedi diperjelas. Kurang sekali itu. Bukan benar yang baru. Apa sih masalah Ibu Guru tidak punya waktu hari ini? Ada aku pakai jepitan rambut baru. Oh, berarti ini kurang perhatian. Berarti ya, ya itu butuh perhatian dari gurunya. Tindakannya Pak. Tindakan Iya, selalu kita sama. Iya, dipuji ya. Dengan memakai jepitan rambut yang baru ya seperti itu. Ya, kamu hari ini cantik sekali. Ya, mungkin itu akan menambah ya semangat dia untuk belajar. Anak-anak itu nggak dinilai dia. dua ini yaitu kebutuhan Dinda itu yaitu kebutuhan cinta ya, rasa diterima dan kasih sayang.
penguasaan. Ini penguasaan, penguasaan, kesenangan, kebebasan, pertanian. Penguasaan. Penguasaannya beriris enggak, tindakannya tidak apa. Ini saya akan bantu. Mungkin di sini apa tadi penguasaan ya? Iya. Karena gurunya penguasaannya mungkin belum ini ya, belum apa? Dia hanya ceramah aja kan, kurang kreatif lah. Kalau itu saya sendiri mungkin gak lah. Mungkin kalau kita memakai alat peraga anak lebih lebih menyenangi pembelajaran yang kita penguasaan kita di dalam medianya bagus. Mungkin anak juga tidak jenuh ya. Di sini si Dina merasa bosan karena belajarnya gurunya hanya ceramah aja ya yang tadi dibilangin. Jadi nerangin aja gitu. Terus diberi tugas setiap hari tidak ada kreatifnya ya, tidak fasilitas yang ada di sekolah tidak digunakan. Istilahnya apa? Karena gurunya tadi kurang lihat ya, akhirnya tidak kan? Kreatifnya itu mudah ini. Jadi hanya ceramah, menerangkan, kasih tugas. Jadi pastilah anaknya merasa bosan belajarnya ya. Bagaimana itu caranya supaya gurunya lebih kreatif lah? Kembali lagi ke guru. Ya, gurunya harus diberi bimbingan, kemudian pelatihan juga belajarnya. Terima kasih beriris. Tadi sudah menjawab kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi oleh Dinda adalah kekuasaan dan tindakan guru seharusnya mungkin menggunakan media atau metode pembelajaran yang mungkin sifatnya lebih menyenangkan ya, lebih tertarik sehingga murid akan semangat mengikuti pembelajaran. Pertanyaan yang terakhir, bukan pertanyaan. Guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kan ada kan biasanya yang murid ibu malu deh bu, kan jawabanku jelek atau gambarku jelek gitu. Tapi guru itu menunjukkannya di depan teman-temannya. Nah kira-kira kebutuhannya yang mana yang tidak terpenuhi oleh Baik Bu, untuk kebutuhan yang ini yang kasus yang tadi tentang gambar Dinda ya, ini kurang kasih sayang yang diterima oleh Dinda. Jadi harusnya walaupun kemampuan anak itu rendah, sederhana, kurang bagus, kita tentukan ini Dinda ini sudah menggambar dengan baik. Ini teman-teman, jadi tidak ditunjukkan kepada siswa yang lain. Kita tidak menunjukkan bahwa kekurangan anak itu tidak ditunjukkan kepada teman-temannya. Kita anggaplah semua kakak bagus, cuman di dalam penilaiannya hanya membedakan itu saja. Terus tindakannya yaitu mengevaluasi kembali gambar tersebut. Hari ini menggambarnya tentang hewan atau temanya kebersihan, besok gambarnya tentang bangunan rumah ataupun sekolahan. Jadi yang perlu kita tindakan itu hanya mengevaluasi kembali. Terima kasih Ibu. Ini ceritanya Dinda merasa malu karena bu guru mengumumkan atau memperlihatkan hasil gambarnya di depan murid-muridnya, padahal gambarnya itu jelek, ceritanya kurang bagus gitu. Kira-kira kasih sayang, kekuasaan, rasa kesenangan, kebebasan, atau kasih sayang. Ini aja. Bisa jadi kebebasan. Penguasaan ya, kekuasaan. Penguasaan. Ya, yang lebih tepat mungkin penguasaan. Karena si murid tersebut, Dinda tersebut merasa direnahkan mungkin. Karena gambarnya yang kurang bagus tadi ditunjukkan kepada teman-temannya. Terima kasih Bapak Ibu tadi terkait kebutuhan dasar manusia sudah
dosen itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat kata bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri ya merasa gimana sih posisi kita saat ini ya, sebelum kita posisi Bapak Ibu sekarang sebagai guru yang selama ini mungkin ngajarnya udah ada yang lebih dari 10 tahun atau mungkin yang baru-baru di mana posisi kontrol kita sebagai guru kepada murid-murid kita. Ya, untuk penghukum, untuk penghukum biasanya itu menggunakan tadi kata Bu Mulia, hukumannya itu bisa psikis ya atau bisa fisik ya. Dan penghukum ini biasanya mempunyai rasa bahwa hanya satu cara yang akan berhasil, yaitu cara dia ya otoriter mungkin ya. Ya, satu arah biasanya hanya saya nih, pokoknya kata saya begini ya begini gitu. Ya, gitu. Nah, kalimat yang biasa dipakai oleh seorang yang mempunyai posisi kontrol kepada penghukum adalah patuhi aturan saya atau awal. Tuh, biasanya gitu ada menganca. Ya. Atau kamu selalu saja salah. Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh guru yang posisinya sebagai penghukum. Kamu lagi. Ya, kamu lagi. Setelah ini keliling lapangan 10 kali dan seperti itu. Masalah ini biasanya suaranya halus, menggunakan keheningan. Ya, keheningan itu dimanfaatkan untuk memberikan ucapan-ucapan yang ini kalimat ibu guru tersebut saya nyelkit ke hati. Dia langsung masuk ke pusat. Iya, langsung. Iya, jadi buang-buang karakter anak tentunya. Murid jadi merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Contohnya, kalau saya nih, saya begini, anak-anak, ibu sudah ngajar panjang kali lebar menjelaskan kepada kalian
mendengar apapun yang dikatakan oleh guru yang selain dari gurunya yang tadi itu, posisi sebagai kontrol, posisi kontrolnya sebagai teman, gitu. Ya, murid hanya nurut pada guru tertentu dan murid akan ketergantungan pada guru tersebut. Ya, posisi kontrol sebagai teman ini biasanya menggunakan kalimat ayolah bantu demi bapak ya, gitu biasanya. Demi bapak nih, kerjakan tugasnya misalnya, atau demi bapak nih disiplin, patuhi aturannya gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti besok misalnya. Jadi anak merasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita dihadapkan itu menggunakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang biasa dikatakan oleh penerapan posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, yang posisi kontrol selanjutnya yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, dalam posisi manajer ini dikaitkan dengan tadi restitusi mungkin sangat cocok ya untuk kita sebagai guru melaksanakannya di kelas, yaitu guru membimbing murid untuk dapat mengatur hidupnya atau mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembangkan murid tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalimat yang biasa dilontarkan oleh seorang guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer adalah apa yang kita yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki-nya? Itu adalah contoh kata-kata atau kalimat yang biasa digunakan oleh guru sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini kira-kira mana yang lebih baik kita terapkan di sekolah kepada murid-murid kita? Sebagai apa? Yang dapat membuat rasa bersalah. Saya mau manajer. Sebagai manajer, Sebagai teman juga. Sebagai pemantau mungkin ya. Jadi dari kelima ini menurut teori dari posisi penghukum dengan posisi pembuat rasa bersalah itu akan membuat posisi apa ya, gagal terhadap karakter pertumbuhan anak. Dan untuk teman pemantau manajer itu sebagai motivasi yang bisa membuat anak menjadi lebih sukses. Segitiga restitusi. Nah, tadi yang dikatakan oleh Bu Mulia, restitusi pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian dari restitusi. Ya, dari manajer tadi kita bisa menggunakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi ketika ada anak yang mungkin melakukan penyimpangan atau kesalahan-kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita bisa menggunakan langkah dari segitiga restitusi. Langkah dari segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi distabilkan dulu, karena setiap anak pasti kan tadi itu ya, dia melakukan segala sesuatu mempunyai tujuan kan. Dikaitkan dengan itu melakukan kesalahan, maka distabilkan dulu perasaannya dengan ucapan misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna misalnya. Tapi bukan berarti kita membetulkan apa yang anak lakukan ya, itu hanya untuk
misalnya. Kan mereka kan yang membuat keyakinan kalau berantem misalkan tidak menghargai orang lain, berarti apakah kamu masih ingat dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat? Kalau menurut anak, ya Bu, ingat. Terus kira-kira apa yang kamu telah berbuat sehingga kamu bisa melanggar keyakinan tersebut, dan tindakan apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi guru hanya membimbing anak ya tentang bagaimana dia menyadari kesalahannya dan juga bagaimana dia menyelesaikan dari masalahnya tersebut. Begitu Bapak Ibu guru. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam diri kita. Ketika ide kita sukses telah tercapai pada langkah 1, tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah dijelaskan, dan berpindah dari orang yang dia inginkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, contoh hikmat yang bisa diberikan kepada anak yaitu keyakinan apa yang kita percaya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Baik Bapak Ibu, saya mau memperlihatkan sebuah video ya. Salwa sama Salsa, gimana kabarnya? Baik Bu. Ibu nih dapat laporan. Jadi mana kalian masih itu, Ibu dapat laporan bahwa katanya Salsa sama Salwa habis ada masalah ya, habis berantem sampai Salwa katanya nangis. Emang ada apa ya? Itu Bu, Salsa tadi ngerusak gambar Salwa. Orang kamu duluan yang noret, makanya aku balas. Kan tadi aku gak sengaja. Gak sengaja juga gambar aku jadi jelek. Tapi gak usah ngebales dengan ngerusak gambar aku kan, aku gak sengaja. Sudah, Ibu manggil Salwa sama Salsa ke sini bukan untuk berantem di sini, tapi Ibu mau kita menyelesaikan masalah ini bareng-bareng. Baik Bu, kami minta maaf. Nah, Salwa sama Salsa, nanti Ibu dengar obrolan kalian bahwa kalian itu pasti sedang marah, sedang kesal, gitu ya, karena kesalahan mungkin dari teman kalian. Karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan, ada mungkin disengaja ataupun tidak disengaja. Tetapi alangkah baiknya kita sebagai manusia menjadi orang yang pemaaf supaya bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Iya Bu. Apakah Salsa sama Salwa tahu kesalahan yang telah Salsa dan Salwa perbuat? Iya Bu, Salwa tadi tidak sengaja menggunakan gambar Salsa, tapi tidak maaf. Iya Bu, Salsa juga tidak sengaja menggunakan gambar Salsa. Baik, sekarang kalian sudah tahu kesalahan yang sudah kalian perbuat. Nah, apakah Salwa sama Salsa mau memperbaiki kesalahan dari Salwa sama Salsa yang sudah kalian perbuat? Iya Bu. Sekarang apakah kalian tahu apa yang harus kalian perbuat? Salwa, aku minta maaf ya. Sama aku juga, Salsa minta maaf ya. Kalian sekarang sudah tahu cara menyelesaikan masalah dan mengelola masing-masing. Sekarang ini mau tanya, apakah kalian masih ingat tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Ingat Bu. Terus keyakinan kelas yang mana yang sudah kalian tidak perbuat hari ini? Menghargai orang lain Bu. Menyayangi teman Bu. Baik, itu kalian tahu, tapi kalian sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas tentang menghargai orang lain dan menyayangi orang lain. Terus, apakah kalian masih mau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ya Bu, mau. Supaya tidak terulang kembali kesalahan Salsa.
kesalahan yang telah kalian perbuat dengan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan Salwa sama Salsa bisa menjadi murid yang lebih sabar, lebih penyayang, dan lebih bisa memaafkan orang lain. Terima kasih ya Salwa sama Salsa, silahkan ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irunisa Salsabila. Saya dari kelas 6A. Saya senang belajar dengan Bu Oda karena ketika saya melakukan kesalahan, Bu Oda mau mendengarkan alasan dari saya dan saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semoga tidak terulang lagi kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dari penyampaian materi yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga untuk ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih bijak lagi, lebih menyenangkan dan lebih bermakna untuk anak didik kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah aturan yang dibuat oleh siapa? Oleh siswa, oleh kalian. Nanti hasil yang sudah kita buat, kita sepakati, kemudian kita laksanakan. Nah, keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai kebajikan apa nih yang akan kita sepakati bersama supaya kelas kita ini menjadi nyaman, menjadi tentram, dan kalian pun menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, nanti Ibu bagikan kertasnya, kemudian nanti kalian tulis apa sih yang kalian inginkan supaya kelas kita ini menjadi nyaman untuk kalian belajar. Teman-temannya juga misalnya akur, gitu ya, ngomongnya juga tidak menyakiti perasaan, ya. Nanti akan Ibu berikan kertasnya. Terus ya, ya, kesepakatan apa yang ingin kalian terlaksana di kelas kita. Silakan tempel. Dengan siapa boleh? Zalfa Firda. Silakan. Salsa dengan Salwa. Ada Nanifah, Nopi. Enaya, Keila. Anissa, Eswatun.
sopan santun gitu. Lanjut yang baca. Tidak ada yang main bola dalam kelas. So, apa itu masuknya? Kemana? Bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Masuknya itu ke situ. Terus, Harus mengerjakan piket. berarti masuknya kemana? Dan, lanjut. Tidak boleh mencontek. Masuknya kemana? Jujur. No bully atau jangan ada kebulian. Anti bully. Anti bullying. Lanjut. Mengerjakan piket. Berarti Melaksanakan piket. melaksanakan tugas dan Kayak kemudian. oke. Tidak boleh bohong. Jujur. Jujur. Tidak bercanda di kelas. Sopan santun. Anti bully. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, sopan santun, saling menghargai, saling menghormati. Masuk itu. Mendengarkan penjelasan guru. Apa mau dimasukkan? Masukkan poin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain, kelas 6A. Hari ini saya sangat senang sekali karena telah membuat keyakinan kelas yang dipandu oleh Bu Oda. Semoga kami dapat melaksanakannya dan menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Runisa Salsabila, kelas 6A. Kami telah membuat keyakinan kelas yang dipandu oleh Bu Oda sebagai wali kelas kami. Alhamdulillah, saya lebih bersemangat dalam melaksanakan keyakinan kelas karena keyakinan kelas ini kami yang membuatnya atas unsur dari teman-teman semua berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ingin kami terapkan di kelas. Semoga kelas kami bisa lebih nyaman dan teman-teman semua bisa mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.